Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Ananda Putri dengan NIM 2024 dari kelas A. Saya akan menjelaskan mengenai tugas modul 2, yaitu eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Yang pertama, kita diminta untuk menjelaskan makna dataset dan makna dari data training dan data testing. Untuk dataset sendiri merupakan sebuah kumpulan data di mana data diatur dalam beberapa urutan secara terstruktur. Untuk data training merupakan data yang digunakan untuk melatih algoritma dalam mencari model yang sesuai dan memahami bagaimana menerapkannya pada konsep-konsepnya. Data training ini juga mencakup data input dan output yang diharapkan. Untuk data testing merupakan data yang akan digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik algoritma yang akan diterapkan pada tahap testing. Ini merupakan proses yang kontinu atau berkelanjutan di mana dari data training menuju data testing kemudian menghasilkan dataset. Nomor 2 yaitu jelaskan proses penyusunan dataset. Di sini tahap yang pertama ada aggregation, yaitu penggabungan dua atau lebih atribut menjadi satu atribut. Sampling, pendekatan yang umum digunakan untuk memilih subset dari objek data yang akan dianalisis. Kemudian dimensionality reduction, teknik yang digunakan untuk mengurangi dimensionality kumpulan data dengan membuat atribut baru yang merupakan kombinasi dari atribut lama. Kemudian ada feature subset selection, digunakan untuk mengurangi dimensionality data dengan hanya menggunakan subset dari fitur yang tersedia. Kemudian feature creation digunakan untuk membuat atribut baru yang lebih efisien daripada atribut asli. Kemudian ada discretization dan binarization. Diskretisasi ini merupakan proses mengubah atribut kontinu menjadi atribut ordinal, sedangkan binarisasi digunakan untuk memetakan atribut kontinu atau kategoris ke dalam satu atau lebih variabel biner. Untuk variable transformation ini, yaitu fungsinya untuk memetakan seluruh kumpulan nilai dari atribut yang diberikan ke kumpulan nilai pengganti yang baru, sehingga setiap nilai lama dapat diidentifikasi menjadi salah satu nilai baru. Untuk soal ketiga, kita diminta untuk menjelaskan makna atribut dataset iris, menjelaskan pula makna kelas dataset iris. Untuk dataset iris ini merupakan dataset mengenai bunga yang berfokus pada bagian irisnya saja. Bagian iris ini adalah sepal dan petal. Petal ini merupakan mahkota bunga dan sepal merupakan kelopak bunga. Atribut yang ada di data iris yaitu atribut petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Kemudian untuk kelas dataset iris ini terdiri dari sampel tanaman berbunga yang akan digunakan. Di sini kita menggunakan setosa, virginica, versicolor, dan yunon atau tidak diketahui ini jenisnya apa. Kemudian soal nomor 4 kita diminta untuk memasukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi. Di NumPy, kemudian kita pisahkan setiap kelasnya di array itu dengan kelas yang berbeda, yaitu ada kelas setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Kemudian kita langsung saja untuk mengubah menjadi array 2 dimensi ini, kita perlu untuk mengimport library yang sesuai dulu. Kita perlu mengimport library pandas, aspd, import numpy, asnp, import matplotlib.pyplot asplt. Ini as itu merupakan alias untuk mempermudah pemanggilan library pada kode-kode selanjutnya. Kemudian kita import dulu, lalu kita upload atau kita import data set iris yang akan digunakan, data Excel-nya. Di sini saya sudah mengimportnya dengan nama dataset _iris.xlx atau dengan format Excel. Kemudian untuk membacanya, kita perlu membuat variabel dulu yang berisi library pandas untuk melihat Excel-nya. Kemudian kita tuliskan saja judulnya atau nama dari file tersebut. Di sini ada dataset.iris, kemudian kita panggil variabelnya untuk dieksekut. Di sini telah didapatkan dataset iris ini telah bisa dilihat di
Google Colab atau Matplotlib-nya itu. Lalu kita diminta untuk soal yang keempat itu kita diminta untuk masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi dan pisahkan kelasnya. Di sini untuk setosa ini kita perlu membuat variabel dulu untuk memisahkan setiap kelasnya. Kita membuat variabel setosa dengan library numpy.array. Kemudian kita masukkan datanya. Ini data-data setosa yang di sini karena ini terpotong maka kita bisa lihat manual. Di Excel ini terdapat petal width, petal length, sepal width, sepal length, species name. Untuk species name ini merupakan kelas. Untuk yang setosa itu nih, kita mengambil nilai setosa dari awal hingga ke setosa yang nilai terakhir ini. Kemudian kita masukkan ke Google Colab ini, kita masukkan datanya yang sesuai. Untuk membuat array 2D, array 2D juga ditandai dengan adanya 2 kurung siku di awal ini, atau di akhirnya ini. Kemudian kita panggil variabelnya dan kita execute. Di sini dapat dilihat output yang sesuai, yaitu output dari nilai-nilai setosa yang ada. Kemudian yang Virginica juga seperti itu, kita import dulu numpy-nya, kemudian kita masukkan datanya. Untuk menyesuaikan ini kalau misalkan kurung 2 di awal atau di akhir ini merupakan array 2 dimensi. Kemudian kita execute dan akan ditampilkan output atau ada hasil data-data yang sesuai dengan kita yang masukkan ini. Untuk yang versicolor juga sama, kita isikan dulu library np-nya, library numpy-nya, kemudian kita isikan nilai-nilainya, nilai-nilai yang sesuai untuk membuat array 2 dimensi. Untuk array 2 dimensi ditandai dengan 2 kurung siku ini. Kemudian kita execute untuk mendapatkan output yang sesuai dengan yang data yang kita masukkan itu. Ini telah menjadi array 2 dimensi. Lalu untuk yang Yunun juga sama seperti itu caranya. Dan ini didapatkan output yang sesuai dengan yang diinginkan, yaitu output array 2 dimensi. Lalu untuk yang nomor 5 yaitu membuat scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk biru, hijau untuk versicolor, biru untuk Virginica, dan kuning untuk unknown. Yang pertama itu kita diminta untuk membuat scatter plot sepal length dan petal width, sepal width dan petal length, sepal length dan petal width, dan sepal length dan petal length. Oh, yang C ini maksudnya sepal width dan petal width. Kemudian kita diberi hint juga untuk menggunakan prioritas scatter dan operasi slicing pada numpy untuk mempermudah tugas kita. Di sini yang 5A, saya karena diminta untuk menggunakan sepal length dan petal width, kita memerlukan data dari atribut sepal length dan petal width. Kita bisa lihat dulu atributnya pada indeks keberapa gitu untuk menggunakan array index slicing. Untuk petal sepal length dan petal width. Sepal length itu ada di indeks ke 0, 1, 2, 3 dan petal width ada di indeks ke 0. Jadi sepal length di indeks ketiga dan petal width ada di indeks ke 0. Kita bisa menggunakannya. Kemudian pertama kita membuat variabel X dan Y-nya dulu, karena ini akan berbentuk grafik, jadi harus ada X dan Y-nya dulu. X ini berisi sepal length dan Y berisi petal width. Di sini kita isikan X dengan kelas setosa dan menggunakan array index slicing dengan indeks 3, dan Y-nya merupakan kelas setosa dan kita isikan indeks ke 0. Indeks ketiga merupakan sepal length dan indeks ke 0 merupakan petal width. Kita tulis saja di sini X untuk sepal length yaitu indeks ketiga. Ini kemudian kita beri warna dulu, yaitu menggunakan matplotlib.scatter ini untuk memanggil
untuk memanggil variabel x, y-nya itu dan diberi warna merah. Kemudian untuk yang kelas Virginica juga sama, kita perlu membuat variabel x dan y-nya dulu, kemudian kita masukkan kelas Virginica dengan sepaleng ini indeks ketiga, dan untuk y ini yang berisi petal width di kelas Virginica dengan indeks ke-0. Kemudian kita menggunakan matplotlib scatter ini, dan kita panggil x, variabel x dan y, dan diberi warna biru atau blue. Untuk x dan y versicolor juga sama seperti yang tadi, membuat variabel x yang berisi versicolor dengan indeks ketiga, variabel y dengan kelas versicolor dengan indeks ke-0, dan kita panggil matplotlib-nya dan memanggil variabel x dan y, kemudian memberi warna green atau hijau. Untuk x dan y untuk yang kelas unknown juga sama, kelas unknown pada indeks ketiga, dan itu untuk x dan y-nya unknown pada kelas ke-0, kemudian kita beri warna hijau. Kita bisa mengeksekusinya untuk menghasilkan output. Ini telah didapatkan output yang sesuai dengan kode yang kita masukkan ini. Untuk sepaleng dan petal width ini seperti ini. X-nya ini x merupakan sepaleng, dan y-nya merupakan petal width. Untuk yang 5B, sepal width dan petaleng, kita perlu mengetahui indeksnya dulu untuk sepal width dan petaleng. Kita lihat dulu sepal width dan petaleng. Sepal width ada di indeks kedua, dan petaleng ada di indeks ke-1. X untuk sepal width itu berada di indeks kedua, dan petaleng berada di indeks ke-1. Kemudian kita buat variabel x-nya dulu. Ini variabel x untuk setiap kelas dan diisi dengan indeks ke-0, yaitu ada pada kelas Setosa, Virginica, versicolor, dan unknown. Ini kelas-kelasnya berdasarkan indeks kedua. Kemudian kita buat variabel y yang berisi kelas-kelasnya, yaitu y Setosa dengan indeks 1, y sama dengan Virginica dengan indeks 1, kemudian y untuk kelas versicolor dengan indeks 1, dan y untuk kelas unknown dengan indeks 1. Ini merupakan menggunakan indeks array slicing. Kemudian kita panggil library-nya dengan fungsi scatter, parameter scatter ini, kemudian kita panggil variabel x-y-nya dan diberi warna yang sesuai. Untuk Setosa berwarna merah, Virginica berwarna biru, versicolor berwarna hijau, dan unknown berwarna kuning. Kita execute untuk mengetahui grafiknya. Di sini didapatkan grafik yang sesuai untuk sepal width dan petaleng. Kemudian untuk yang 5C, sepal width dan petal width. Ini juga sama, kita diminta dulu untuk menentukan sepal width dan petal width-nya dulu. Untuk mempermudah pengerjaan kodenya, kita lihat sepal width ada di indeks kedua dan petal width ada di indeks ke-0. Kita tulis di sini X untuk sepal width di indeks kedua, dan Y-nya ini untuk petal width di indeks ke-0. Kemudian kita buat variabel dulu. Kita buat variabel X dan Y. Untuk X ini berisi kelas dengan array index slicing indeks kedua, dan Y-nya ini untuk berisi kelas dengan indeks ke-0. Di sini kita buat pada setiap kelas, yaitu kelas Virginica, X ini Virginica untuk variabel X pada indeks kedua, Y-nya Virginica pada indeks ke-0, kemudian X untuk versicolor ini, kemudian Y untuk versicolor ini juga terdapat pada versicolor dengan indeks ke-0, kemudian kita membuat untuk yang kelas unknown juga sama, X-nya pada indeks kedua, dan Y-nya pada indeks ke-0. Kemudian kita buat dengan memanggil PLT atau matplotlib dengan parameter scatter, dan kita panggil variabelnya dengan memberi warna yang sesuai. Untuk Setosa warna merah, Virginica biru,
color, terus versicolornya berwarna hijau dan unonnya berwarna kuning atau yellow. Di sini telah didapatkan grafik yang sesuai dengan kode yang kita minta, ya, atau grafik yang sesuai dengan sepal width dan petal width. Kemudian ada sepal length dan petal length. Sepal length dan petal length ini berada pada indeks ke-1, untuk sepal length-nya berada di indeks ketiga maksud saya, kemudian petal length-nya berada di indeks ke-1. Kemudian kita buat sama seperti tadi, buat variabel XY, kemudian kita masukkan untuk variabel XY, X itu untuk kelasnya yang berada di indeks ketiga. Sepal length atau untuk yang ketiga untuk setiap kelasnya. Ini ada setosa, virginica, versicolor, dan yunon pada variabel X dengan indeks ketiga. Kemudian untuk Y-nya ini merupakan petal length dengan indeks ke-1 dan diisi pada kelasnya. Ini ada kelas setosa, virginica, versicolor, dan yunon pada indeks ke-1. Kemudian kita memanggil library PLT atau matplotlib dengan parameter scatter ini untuk memanggil variabel X dan memberi warnanya sesuai setosa merah, virginica biru, versicolor hijau, dan yunonnya berwarna kuning. Kemudian kita bisa mengekspornya untuk mengetahui. Di sini didapatkan sepal length dan petal length yang sesuai dengan dan digambarkan pada grafik ini. Kemudian karena ini sudah, nomor 4 sudah, kemudian kita diminta untuk menjelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Ini saya sudah merangkumnya menjadi 4 gambar dan disesuaikan pada kode soal nomor 5 itu. Untuk yang nomor 5A ini 5B, 5C, 5D. Ini kita karakteristik pengelompokan pada setiap kelas itu untuk yang setosa, kelas setosa ini kan yang berwarna merah. Kelas setosa ini memiliki ukuran bunga yang jauh lebih kecil dibandingkan ketiga kelas lainnya. Maksudnya kalau yunon ini kan menyebar dan tidak diketahui. Ini termasuk pada kelas apa, cenderung menyebar dan tidak ada polanya. Lah, kalau misalnya setosa ini kan dilihat dari warna merahnya ini cenderung berada di bawah atau ukurannya jelas jauh lebih kecil daripada kedua bunga lainnya, yaitu virginica atau versicolor. Untuk yang versicolor ini yang berwarna hijau, ini berada pada range medium atau dengan ukuran sedang, karena dilihat dari keempat gambar, versicolor dengan warna hijau ini selalu berada pada tengah grafik. Ini pada tengahnya hijau selalu berada di tengah. Ini berarti versicolor ini memiliki ukuran bunga yang medium atau lebih ke sedang. Kalau yang virginica sendiri itu yang berwarna biru ini karena di keempat grafik ini, di 4 scatter plot maksud saya, di 4 scatter plot ini cenderung ada di atas, bisa disimpulkan bahwa virginica ini memiliki ukuran bunga yang jauh lebih besar dibandingkan versicolor dan setosa ataupun yunon itu sendiri. Yunon itu kan tidak menentu masih penyebarannya karena belum diketahui itu jenis bunga apa. Kemudian kita untuk yang nomor 7, kita diminta untuk meramal jenis data yunon. Nah, di sini kan yunon cenderung berkelompok dengan kelas bunga yang lain. Di sini dari keempat gambar ini sehingga didapatkan asumsi bahwa yunon ini merupakan yunon pada gerombolan kelas tertentu merupakan bagian dari kelas tersebut. Contohnya saja pada gambar yang A ini, scatter plot A, yunon pada gerombolan kelas atau yang berada di antara kelas setosa ini diasumsikan bahwa yunon merupakan salah satu kelas setosa. Kemudian untuk yang yunon yang berada di antara yang berwarna hijau atau versicolor dapat diasumsikan bahwa yunon merupakan bagian dari kelas versicolor. Kemudian untuk yang biru
Kemudian yang biru, iunon yang biru yang berada di antara Virginica ini dapat diasumsikan juga berarti ini merupakan iunon yang merupakan bagian dari kelas Virginica. Jadi yang iunon yang berkelompok atau bergerombol pada kelas tertentu dapat diramal bahwa iunon itu merupakan bagian dari kelas yang ditempati itu, yang berada di antaranya itu. Kemudian kita diminta untuk membuat paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan Virginica. Kemudian kita diminta untuk memberikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk Virginica, dan dengan hint yaitu menggunakan perintah plot dan operasi slashing pada numpy untuk mempermudah. Di sini kita diminta untuk menggunakan paralel koordinat. Di sini saya sudah membuat kodenya. Kita membuat variabel baru yaitu variabel data iris yang berisi library numpy dengan array. Kemudian kita tuliskan atribut-atribut yang akan dijelaskan yaitu petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Kemudian kita membuat for i in range length setosa atau panjang dari setosa ini untuk perulangan ya. Kemudian kita memanggil library matplotlib.plot, kemudian kita masukkan variabelnya, variabel data iris ini, kemudian kita masukkan setosa dari indeks ke i sampai dengan semua baris dan kolom, kemudian kita beri warna merah. Untuk yang versicolor juga seperti itu, kita membuat perulangan for i in range, kemudian kita buat length versicolor atau panjangnya dari versicolor ini, panjang dari kelas versicolor. Kemudian kita membuat kodenya yaitu memanggil library matplotlib.plot, kemudian kita masukkan variabelnya, ada variabel data iris, variabel versicolor, dan dengan menggunakan index slicing, kemudian kita memberi warna hijau. Kemudian untuk for i in range, untuk kelas Virginica, kita membuat perulangan for i in range length Virginica atau panjang kelas dari Virginica ini. Kemudian kita panggil matplotlib, library matplotlib.plot. Dan kita masukkan variabelnya yang digunakan yaitu variabel data iris, kemudian Virginica dengan index slicing ini dan dengan warna biru, diberi warna biru. Kemudian kita bisa melihatnya menggunakan plt show. Nah, di sini didapatkan grafik yang sesuai dengan kode yang telah kita masukkan atau yang kita inginkan. Di sini kita diminta untuk membuat paralel, ini kan sudah selesai dan menghasilkan grafik ini ya, scatter plot ini. Kemudian kita untuk yang nomor 9 yaitu menjelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Di sini scatter plot terdiri dari X dan Y. Untuk dx-nya sendiri itu ada petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Untuk Y-nya terdapat angka-angka yang sesuai dengan abjad itu. Untuk petal width sendiri, pada bagian setosa yang berwarna merah ini setosa, petal width pada kelas setosa atau bunga setosa ini jauh lebih kecil dibandingkan dua bunga lainnya yaitu Virginica dan versicolor. Untuk petal length-nya juga sama, jauh lebih kecil, sedangkan untuk sepal width-nya ini dapat dikatakan terdapat beberapa yang lebih besar dan ada juga yang sama dengan yang Virginica dan versicolor. Untuk sepal length-nya juga sama, ada yang lebih besar,
ada yang lebih kecil ataupun ada yang sama seperti Virginica dan versicolor. Untuk yang versicolor warna hijau ini, untuk yang petal width-nya ini yang versicolor warna hijau ini. Kemudian untuk yang versicolor untuk warna hijau ini, untuk yang petal width dan petal width-nya ini dan petal length ini berada di bawah atau banyak yang ukurannya lebih kecil daripada yang Virginica. Tapi ada beberapa yang sama dengan Virginica nilainya itu. Beberapa yang lebih besar daripada Virginica. Gitu. Untuk yang sepal width dan sepal length-nya juga sama, seperti itu. Lebih kecil dari Virginica secara rata-rata. Kemudian untuk yang Virginica ini dapat diasumsikan bahwa merupakan bunga terbesar yang ada pada kelas di dataset IRIS karena dibuktikan grafiknya selalu berada di atas, nilainya selalu berada di atas atau lebih besar daripada lainnya, dan di scatter plot karakter ini juga nilainya jauh lebih besar daripada daripada kelas-kelas bunga lainnya. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurang kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.